Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke dan jangan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebagaimana firman Allah sudah katakan bahwa kalau engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3:6 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 disuruh berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit yang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Mantap. Dan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan percaya engkau tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Dan sebelum kita beristirahat tidur, biarlah kita meringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan mari, saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam sebuah keluarga yang indah. Baik keluarga kami, baik keluarga di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wow. Saya memberikan judul Relationship in God's Family, atau hubungan di dalam keluarga Allah. Baik keluarga Allah secara pribadi, baik keluarga Allah di dalam jemaat Tuhan, jemaat dengan jemaat yang lain. Ya. Nah, apakah gampang membangun hubungan yang indah, yang baik, yang harmonis, yang seirama, senada, seiring sejalan? Tidak. Tapi saya ulang ayat 1 itu, karena kita ada di dalam Tuhan, karena kita ada dalam Kristus, karena Roh Kudus tinggal dalam kita, Yesus ada dalam kita, kita ada dalam Yesus, sehingga di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi karena kita dalam Yesus, kita dapat berbuat sesuatu, karena itu jadi. Nah, olehnya kita harus membangun apapun yang kita impikan dalam kebersamaan. Yang pertama dikatakan harus sehati sepikir. Sehati, sudah sehati sepikir. Wow, sangat luar biasa. Adakah orang yang sehati sepikir di dalam jemaat Tuhan, dalam keluarga Tuhan, dalam keluarga saja, suami istri, apalagi dengan anak-anak? Itu sehati sepikir sangatlah sulit. Tapi kalau kita sama-sama merendahkan hati kita di dalam Tuhan, sama-sama kita menyerahkan diri kita, sama-sama kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk sehati sepikir itu tidaklah sulit. Tapi mengapa terjadi kadangkala kesukaran dalam membentuk kesatuan itu? Karena ada ego masing-masing orang. Ego, Anda tahu, expel God out, mengusir Allah keluar. Itu apa? Itu sebabnya ketika ego itu mengusir Allah keluar, tentu dalam membangun sehati sepikir itu bisa menjadi sulit. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan terus menolong kita untuk membangun gerejanya di dalam kesatuan, dalam hubungan yang harmonis.
satu dengan yang lain sehingga dapat memenangkan dunia ini bagi Kristus. Yang kedua, satu kasih. Wow, ya tentu satu kasih dalam satu kasih Kristus yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada kasih yang lain, tidak ada kasih Simon di situ, tidak ada kasih yang lain di situ, tidak ada kasih kepalsuan di situ. Yang ada kasih Yesus Kristus. Dan kalau kasih Yesus Kristus itu pasti nyata, itu pasti real, itu pasti ada tindakan, itu pasti ada action dalam perbuatan. Kalau kasih, kita mengatakan kasih, tapi tidak ada action, tidak ada tindakan. Saya bersyukur karena apa? Tuhan masih terus memberi saya untuk mengajar orang-orang ya, untuk les dalam bahasa ini. Walaupun dari satu tempat sih berhenti satu tempat ini, tapi selalu ada orang-orang yang mau ya untuk dibantu. Karena selalu saya memberikan les itu adalah gratis, tidak ada minta bayaran. Itu dalam rangka saya berharap ya ini supaya mereka dapat gambaran tentang itu. Bukan saya mengatakan bahwa saya luar biasa tidak, tapi kerinduan saya tetap bisa bermanfaat bagi orang lain secara knowledge. Tetapi dalam hal itu juga kita di komunitas mana kita ada, kita harus menjadi terang, harus menjadi berkat. Dan kalau di komunitas kita tentu kita terus harus mengarahkan. Misalnya saja, saya contoh begini. Kiranya kalau dia salah dalam katakan nature, a breach, misalnya begitu, menyetel atau menyesuaikan diri dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia belum masih ebrit itu kan memberi makan, ebrit itu memberi makan. Jadi harus sesuai dengan bridge jembatan. Nah, kita terus mengarahkan sama kalau kita, dan kemudian dia benar, setelah benar, kemudian dia salahkan lagi. Dan gitu. Benar saya kan bilang, kamu sudah benar, kenapa kamu bilang salah? Kalau kita sudah hidup benar, sama itu. Kalau engkau sudah hidup benar, pertahankan yang benar, yang salah kau buang. Jangan lagi kau ambil yang salah, atau jangan lagi hidup dalam kesalahan. Ya, mari memperbaiki diri. Ya. Sama kita sama kalau kita konsisten kita salah, kita benar dan kita menjadi benar. Dan itu sesuatu sifat kita yang tidak salah juga. Ada penasehat kita, Roh Kudus, ada penasehat kita, gembala, ada penasehat kita orang tua dan lain sebagainya untuk mengarahkan kita kepada hal yang baik. Jadi satu kasih dalam Tuhan, ya. Yang kemudian satu jiwa, ya. Ini satu jiwa ini satu rasa. Kalau orang lain merasa sakit, kita juga merasa. Tapi jarang kita merasakan satu rasa itu, satu perasaan dengan orang yang katakan walaupun dalam komunitas kita membangun kebersamaan, membangun hubungan di dalam keluarga Allah, hubungan dalam keluarga Allah, tetapi kadang-kadang kita abai ya, persoalan saya, kita bisa saling mendoakan. Jarang orang seperti ini, kadang-kadang kita harus melihat juga situasi kondisi yang ada, ya, seperti gubernur Jawa Barat. Sebelum gubernur pun dia sudah berbuat, dia mencari orang-orang yang bisa ditolong. Ya, selalu dia mencari orang-orang yang bisa ditolong. Dan kalau ada masalah-masalah yang berat, dia akan selesaikan dengan keuangannya sendiri.
itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kadang-kala orang percaya sangat sulit melakukan. Udah tahu orang lain susah. Kalau dia mampu, sebenarnya dia bisa menyelesaikan, tetapi dia tidak peduli. Ya tahu urusan sendiri. Jangan campur dengan. Karena tidak satu perasaan. Dan kita perlu membangun satu perasaan itu di dalam Yesus. Dan kemudian satu tujuan. Nah, dalam membangun sebuah arah itu bukan gampang. Ya. Walaupun saya di tempat ini sudah saya rasakan sedikit. Oh. Nah, itu yang ini, ya. Yang ini ada 3 kategori, ya, di mana saya sorry kalau mengganggu Anda, tapi saya ini memberitakan hal-hal yang seharusnya saya katakan. Jadi itu ada ya tujuan untuk kota, tujuan sebagai gembala, tujuan sebagai kepala keluarga. Kenapa? Sehingga kita bisa membangun kehidupan kita jauh lebih baik dari hari ke hari. Kalau kita tidak punya tujuan, akan menjadi sulit. Anak-anak tidak punya tujuan, akan kehilangan arah. Dan kita harus memberikan tujuan dalam persekutuan kita. Apa tujuannya kita bersekutu? Sehingga kita tetap exciting untuk berdoa. Dan ketika dalam Yehezkiel 22 ayat 30, di sana dikatakan Tuhan sedang mencari orang untuk berdiri di gate itu untuk berdoa, untuk menyelamatkan kota atau Yerusalem maupun Yehuda yang akan dihancurkan oleh Allah. Tapi Tuhan tidak menemukan satu. Dan kita menemukan hidup kita, menemukan diri kita untuk tetap ada, berada bersama dengan. Makanya seringnya saya katakan, banyak kami Tuhan untuk bisa membangun Tuhan, membangun kerajaan Tuhan dalam hidup ini. Banyak kami Tuhan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itulah sebabnya membangun satu tujuan itu perlu dibicarakan. Dan saya sebagai gembala ada tujuan bagaimana membangun jemaat, apa tujuan jemaat untuk apa tujuan saya sebagai gembala, apa tujuan untuk kota, apa tujuan untuk pribadi saya. Jadi gereja pribadi untuk keluarga, dan jangan menjadi kepala keluarga menjadi otoriter. Karena saya ini orangnya kolerik. Jadi itu perlu terus dipantau. Karena orangnya kolerik harus ada garis-garis yang mengarahkan. Wah, ini tadi saya gagal. Dan itu sebabnya sebagai kota juga saya punya tujuan. Dan saya berharap kita semua sebagai gembala-gembala ada tujuan spesial kita. Baik untuk pribadi kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk gereja, baik untuk dalam membangun. Jadi perlu terus membina hubungan di antara kita untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Doa dan harapan saya, relationship di dalam Kristus, keluarga Allah, kita membangunnya di dalam nilai-nilai apa yang disarankan oleh Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa melaksanakan apa yang kita dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa, Tuhan, Engkau menyatakan kuasa, menyatakan kebaikan, menyatakan kemurahan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, tolong Engkau sakit, arahkan tangan kepada mereka. Dalam nama segala sakitnya, kita keluar dan oleh Tuhan Yesus Engkau sembuh oleh kuasa Engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sudah
masalah, Tuhan tolong datang kepada mereka, sebagaimana Engkau mengundang kepada mereka yang berat, atau dalam nama Yesus, Tuhan, dia angkat tangan dan arahkan dia tangan dia kepadamu, di dalam nama Yesus, segala persoalan mereka Kau selesaikan Tuhan, Kau tolong mereka, regahkan mereka. Terima kasih. Kami percaya Engkau akan melakukan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, jangan lupa kalau kita mau berdoa, ya kita berdoa, kita mau tidur berdoa, membaca firman perkatakan Allah satu Tuhan. Selamat tidur, selamat tidur. Yesus memberkati. Haleluya. Amin.